1. Untung Surapati. Perjuangannya dalam melawan pasukan penjajah sudah membuat Belanda kewalahan, terlebih lagi dengan kemampuan dan kesaktian Untung Surapati yang kebal akan peluru, membuat Untung Surapati sulit ditaklukkan di medan perang. Dikisahkan mengenai pertempuran gabungan antara tentara Sampan, Surabaya, dan tentara VOC dengan pasukan Pasuruan dan Bali yang dipimpin oleh Untung Surapati. Dalam perang tersebut, peluru-peluru ditembakkan hingga membunuh banyak pasukan, namun hal itu tidak mempengaruhi Untung Surapati. Bahkan, saat peluru emas ditembakkan padanya, Untung Surapati tidak mengalami luka sedikit pun. 2. Kolonel Muhammad Asmat Sentot. Kisah kesaktian Kolonel Muhammad Asmat Sentot diceritakan dalam sebuah buku berjudul Perjuangan Muhammad Asmat Sentot dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Indramayu tahun 1945 sampai tahun 1949. Sebagai pemimpin dari pasukan Setan Divisi Siliwangi, Muhammad Asmat Sentot bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan tentara Belanda. Sentot pun menjadi buronan dan dicari-cari Belanda. Namun, hal itu tidak semudah yang dikira. Muhammad Asmat Sentot merupakan seorang yang dikenal kebal peluru dan ahli menyamar. Pada masa penumpasan DITE, dia pernah ditembaki pasukan DITE. Saat itu, M.A. Sentot tetap berdiri tegak. Bahkan dikisahkan peluru yang ditembakkan kepadanya tak pernah tembus di badannya. 3. Letnan Komarudin. Di balik serangan umum 1 Maret tahun 1949, terdapat sebuah kisah seorang letnan yang kebal peluru. Dia adalah Letnan Komarudin. Pada salah satu serangannya terhadap Belanda, Letnan Komarudin dengan gagah berani memasuki kawasan Belanda dan menyerang mereka. Anak buahnya saat itu melihat sang letnan ditembaki banyak peluru oleh pasukan Belanda, tetapi tidak membuatnya terluka. Tidak hanya melindungi dirinya, kesaktian Letnan Komarudin juga bisa melindungi orang-orang sekitarnya dalam radius 10 meter. Kisah itu terjadi saat dia beserta anak buahnya menghadapi sebuah sergapan di Bantul. Menghadapi sergapan itu, Letnan Komarudin menyuruh anak buahnya agar tidak jauh darinya, hingga akhirnya tembakan dari Belanda saat itu tidak mempengaruhi mereka. 4. Abu Bakar Aman Dimot. Nama Abu Bakar Aman Dimot memang masih asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat besar. Oleh masyarakat Gayo, dirinya diberi gelar Pang atau Panglima atas keberaniannya melawan Belanda dalam agresi militer Belanda 1 dan 2. Aman Dimot berjuang keras mempertahankan tanah kelahirannya dari pendudukan Belanda. Di suatu pertempuran, Aman Dimot bersama barisan Bagura menuju tanah Karo guna menghadang laju pasukan Belanda. Saat pertempuran terjadi, satu persatu pasukan Aceh mulai mundur, tetapi tidak dengan Aman Dimot. Dia terus maju melawan Belanda seorang diri hingga akhirnya terkepung Belanda. Tembakan peluru menghantam dirinya, tetapi tidak mempan.